السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwatul iman, kita lanjutkan kajian kita tentang hadis qudsi, di mana kita saat ini memasuki pembahasan yang baru, yaitu keterangan tentang nazar, dan bahwasanya nazar itu adalah perbuatan orang yang bakhil dan tidak dapat menolak qada Allah Ta'ala atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, nazar itu tidak akan mendatangkan bagi anak Adam sesuatu yang tidak aku takdirkan padanya. Justru takdir itu menyebabkan dia itu bernazar. Sungguh akulah yang menakdirkan hal itu padanya. Aku mengeluarkan dengan nazar itu, yaitu harta dari orang yang bakhil atau orang yang kikir. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah menjelaskan bahwasanya innan nazra la ya'ti ibna adam bi syai'in illa ma quddira lah walakin yaghlibuhu al-qadar ma quddira lahu fayastakhriju bihi minal bakhil fayuyassar alayhi ma lam yakun yuyassar alayhi min qabl dhalik wa qad qala Allahu unfiq alaik. Sesungguhnya yang namanya nazar itu tidak akan mendatangkan bagi anak Adam sesuatu yang tidak aku takdirkan padanya, kata Allah. Akan tetapi qadar Allah, kata Rasulullah, menentukan dia sulit menggapai apa yang telah ditakdirkan padanya, sehingga takdir tersebut baru terwujud setelah ia bernazar. Kemudian nazar dikeluarkan dari orang yang bakhil, lalu Allah mudahkan apa yang sebelumnya sulit baginya, yaitu mengeluarkan harta, di mana bagi orang yang bakhil, orang yang kikir itu sulit, maka dengan adanya nazar Allah mudahkan baginya karena sudah menjadi kewajibannya untuk mengeluarkan hartanya dengan nazar itu. Dan sungguh Allah Ta'ala berfirman, berinfaklah di jalanku, maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka atau niscaya aku akan berinfak padamu. Di sini ikhwani fiddin azzakumullah,
dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, yang pertama yang perlu kita ketahui dari hadis ini, bahwasanya hadis ini bukanlah dalil atau tidak terdapat di dalamnya isyarat bahwasanya hadis yang kedua atau yang pertama tadi yang tidak saya bacakan karena hampir sama dengan yang kedua, itu adalah hadis nabawi, bukan hadis qudsi, akan tetapi maknanya senada dengan hadis qudsi yang saya bacakan pada yang kedua. Kemudian larangan di sini, la tanzaru, janganlah kalian bernazar, adalah bukan larangan lit tahrim, bukan untuk pengharaman, akan tetapi lit tanzih, atau untuk menyucikan. Artinya larangan makruh seseorang itu bernazar. Ini adalah hukum asal daripada nazar. Sedangkan apakah barangkali di antara hadirin ataupun pendengar Suara Perak Jaya ada yang bertanya, apakah yang dimaksud dengan nazar itu dan bagaimana ketentuannya? Maka secara ringkas bahwasanya nazar adalah ucapan tanpa paksaan yang mewajibkan diri seseorang itu melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun sesuatu itu sebenarnya pada asalnya tidak disyariatkan atau tidak diwajibkan oleh syariat kita. Akan tetapi karena adanya nazar, ucapan untuk melakukan hal tersebut, maka hal itu menjadi wajib bagi orang yang mengucapkannya. Sekali lagi, hukum nazar ini pada dasarnya adalah makruh ibtidaan, dimakruhkan, artinya dilarang pada dasarnya. Kemudian nantinya bisa berubah-ubah hukumnya sesuai dengan motivasinya. Sekali lagi, hukum dasarnya adalah makruh. Kemudian nantinya bisa berubah-ubah sesuai dengan motivasinya. Karena nazar ini adalah merupakan salah satu jenis ibadah yang tidak boleh diselewengkan kecuali diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nazar ini seseorang berarti mengagungkan sesuatu dan juga bentuk taqarrub, pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang bernazar kepada selain Allah, kepada kuburan, kepada nabi, kepada wali dan seterusnya, berarti dia telah berbuat syirik. Bahkan syiriknya di sini adalah syirik akbar, karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu makhluknya. Dan ini adalah sesuatu yang haram tentunya. Kemudian syarat daripada nazar, bahwasanya nazar itu haruslah dilakukan oleh orang yang baligh, lagi berakal, tanpa adanya paksaan. Dan tentunya yang lebih awal atau pertamanya, dia haruslah seorang muslim, bukan orang yang kafir. Nazar, macam-macam nazar. Nazar yang pertama, nazar secara mutlak, yaitu seperti ucapan seseorang, wallahi misalnya, atau demi Allah saya wajib mengerjakan hal ini atau hal itu. Jika orang ini tidak melakukannya, maka orang ini harus membayar kafarah atau dendanya seperti kafarah orang bersumpah. Wallahi saya harus misalnya hari ini melakukan apa yang dia wajibkan untuk dirinya. Misalnya saya harus berpuasa hari ini, padahal hari ini tidak Allah wajibkan kepada kita untuk berpuasa. Tidak juga pula disunnahkan oleh Rasulullah. Hari ini hari umum, misalnya hari Rabu, tidak ada ketentuannya, bukan masuk ayyamul bid misalnya. Tetapi kita bernazar dan itu berarti kita wajibkan untuk diri kita sendiri. Ketika kita tidak mampu melakukan puasa pada hari ini,
maka berarti kita telah melanggar nazar kita. Maka kafarah atau dendanya kita harus membayar memberi makan 10 orang fakir miskin, baik itu kita memberikannya ataupun kita mengundang 10 orang itu ke rumah kita untuk makan di rumah kita, atau kita memberikan baju kepada 10 orang fakir miskin, baju yang layak untuk dipakai sholat, seperangkat, artinya seperangkat atasan dan bawahannya. Kemudian kalau kita tidak mampu, maka berarti kita harus memerdekakan budak, dan budak mukminah tentunya, budak yang muslimah, mukmin atau mukminah, muslim atau muslimah. Kan tetapi yang ketiga ini tentunya sulit karena kita hampir tidak menemui saat ini di dunia, kecuali menurut kabar yang saya dengar adalah di bagian belahan Afrika masih ada itu kategori budak. Kemudian ada bentuk nazar emosi atau amarah ketika mengaitkan nazar tersebut dengan syarat, seperti ucapannya, jika aku bicara denganmu aku wajib haji. Ini maka dia tidak boleh memilih antara mengerjakan yang dinazarkan atau membayar kafarat. Maka dia boleh memilih antara mengerjakan haji tersebut kalau dia berbicara dengan orang tadi, ataupun membayar kafarahnya, membayar dendanya. Dia bisa memilih. Kemudian nazar dalam melakukan hal yang mubah, misalnya memakai baju atau naik kendaraan tertentu, maka jika nazarnya demikian, yaitu hal yang dibolehkan, dia juga boleh memilih antara mengerjakan nazar tersebut atau membayar dendanya. Kemudian ada nazar yang makruh, yaitu nazar menceraikan istri misalnya. Ini disunnahkan baginya kalau nazarnya demikian, dia membayar kafarah saja, tidak melakukan perceraian, karena ini nazarnya sesuatu nazar yang dimakruhkan, artinya dibenci oleh syariat kita, meskipun itu boleh tentunya. Kemudian nazar maksiat, misalnya nazar untuk membunuh, nazar untuk berzina, waliyadzubillah, nazar untuk meminum khamar misalnya, nazar janjian untuk minum khamar misalnya, maka nazar ini tidak sah dan haram untuk dipenuhi. Tapi sebaliknya kita tetap wajib membayar kafarahnya. Jadi ketika seseorang bernazar untuk bermaksiat, maka hendaklah dia jangan melakukan maksiat itu kemudian membayar kafarahnya pula, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nazra fi ma'siyah wa kafaratuhu kafaratu yamin. Tidak ada atau tidak boleh bernazar dalam hal kemaksiatan, kafarahnya sama dengan kafarah atau denda orang bersumpah. Adapun nazar mutlak, nazar taat, nazar berupa ketaatan, maka secara mutlak ini seperti mengerjakan sholat, puasa dan semisalnya dengan mendekatkan diri kepada Allah, yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentunya wajib dipenuhi. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman yang memenuhi nazarnya. Dalam surat Al-Insan salah satunya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka, yaitu orang-orang mukmin itu menunaikan, melaksanakan nazarnya, artinya nazar yang baik, nazar untuk ketaatan, bukan nazar-nazar sebagaimana yang saya contohkan tadi, nazar yang makruh misalnya, ataupun nazar karena amarah, emosi dan seterusnya. Orang-orang mukmin itu menunaikan nazarnya dan takut suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
Kemudian juga sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nazara ay yuti' Allah falyuti'hu, wa man nazara ay ya'siyahu fala ya'sihi." Man nazara ay yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk atau dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka lakukanlah, penuhilah nazar tersebut. Wa man nazara ay ya'siyahu fala ya'sihi. Akan tetapi jika seseorang itu hendak bernazar tapi dalam nazarnya itu ada maksiat, maka jangan dilakukan dan bayarlah kafarahnya. Kemudian yang menjadi catatan di sini, ikhwani fiddin azzakumullah, siapapun yang bernazar untuk melakukan ketaatan kemudian dia meninggal sebelum melakukannya, maka merupakan kewajiban walinya untuk menggantikan nazarnya, melakukan nazarnya atau membayarkan kafarah untuk saudara atau untuk orang tua atau untuk anak yang melakukan yang telah bernazar namun tidak dapat melakukannya karena terlebih dahulu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, kalau misalnya ada kasus seseorang bernazar namun dalam nazarnya itu dia menggabungkan antara ketaatan dan kemaksiatan, maka dia wajib mengerjakan ketaatan tersebut dan meninggalkan maksiat tersebut, sebagaimana terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang lelaki asing yang bertanya perihal tersebut. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri dan tidak duduk. Dia bernazar untuk tidak bernaung dan tidak berbicara serta tetap berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihatnya dan perintahnya, murhu falyatakallam wal yastadhil wal yaq'ud wal yutimma saumahu. Perintahkanlah orang ini, Abu Israil tadi, hendaklah dia berbicara. Artinya nazarnya yang dalam kemaksiatan itu disuruh berhenti, tinggalkan. Perintahkanlah dia untuk berbicara, perintahkanlah dia untuk bernaung, perintahkanlah dia untuk duduk, kemudian sempurnakanlah puasanya. Jadi Rasulullah bersihkan hal-hal kemaksiatan atau sesuatu yang membahayakan darinya, kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk melanjutkan ketaatannya. Rasulullah menyuruhnya untuk berbicara karena kita butuh untuk bicara, dia butuh untuk bicara. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk bernaung karena kalau kepanasan bisa membahayakan dirinya jika terus menerus. Kemudian menyuruhnya untuk duduk karena dia butuh istirahat. Kemudian Rasulullah mendorongnya untuk terus melanjutkan ketaatannya dengan menyuruhnya terus berpuasa atau melanjutkan puasanya. Kemudian juga sempat terjadi seseorang mendatangi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana orang ini telah bernazar untuk berpuasa setiap hari Selasa dan hari Rabu selama dia masih hidup. Orang ini bernazar untuk selalu berpuasa setiap hari Selasa dan hari Rabu. Maka dia mendatangi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan menyampaikan atau menceritakan nazarnya itu. Maka Ibnu Umar menjawab, Allah memerintahkanmu untuk memenuhi nazar dan melarangmu berpuasa di Idul Adha. Artinya suatu ketika hari Idul Adha itu jatuh di hari Selasa atau Rabu, akan tetapi orang tersebut tetap berpuasa. Sedangkan kita dilarang untuk berpuasa di hari raya. Makanya kemudian Ibnu Umar menyatakan Allah memerintahkanmu untuk memenuhi nazar.
dan melarangmu untuk berpuasa di hari Idul Adha. Maka orang tersebut mengulangi pertanyaannya kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar pun memberikan jawaban yang sama. Artinya orang tadi diperintahkan oleh Ibnu Umar untuk berbuka karena haram hukumnya berpuasa di hari raya. Ikhwani fiddin azzakumullah, kiranya dengan keterangan singkat tersebut maka sedikit adalah titik terang bagi kita mengenai yang namanya nazar. Dan sekali lagi sebagaimana dalam hadis yang pertama, wa innama yustakhraj bihi minal bakhil, sungguhnya yang namanya nazar itu Allah dan Rasulnya tentukan hukumnya untuk mengeluarkan yang namanya harta dari orang yang bakhil. Wallahu a'lam bissawab. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu minkum. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.